Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang geometri tak berdimensi 1, dan jenis-jenis bangun datar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarifah Farisatulizah, NIM 203141152, dan nanti rekan saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Beliau bernama Lutfiah Rohadatul Aisy dengan nomor induk 203141150. Nah, materi pertama, geometri. Apa sih pengertian geometri? Nah, geometri di sini merupakan cabang matematika yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, baik dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, geometri merupakan bagian dari matematika yang sangat penting dan sangat dekat dengan semua siswa, karena hampir sama dengan objek visual yang ada di sekitar siswa atau kehidupan siswa. Nah, ini merupakan pengertian dari objek geometri. Nah, geometri di sini bagian dari matematika yang membahas mengenai titik, garis, bidang, dan ruang. Nah, geometri di sini berhubungan erat dengan konsep-konsep abstrak yang diberi arti simbol-simbol. Nah, selanjutnya konsep geometri tak berdimensi. Di sini ada 4. Yang pertama ada titik, garis, bidang, dan sudut. Nah, yang pertama titik. Titik merupakan suatu konsep abstrak yang tidak terwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, dan tidak mempunyai berat. Yang kedua ada garis. Nah, garis di sini merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang dengan kedua arah, lalu tidak terbatas. Selanjutnya yang ketiga ada bidang. Bidang di sini diartikan sebagai permukaan rata, meluas ke segala arah hingga tidak terbatas, serta tidak memiliki ketebalan. Yang terakhir ada sudut. Sudut di sini merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak koliner dan konkretnya ini berhimpit dengan titik pangkalnya. Selanjutnya konsep geometri dimensi 1. Nah, geometri dimensi 1 ini merupakan geometri yang hanya memiliki satu unsur dimensi saja, yaitu panjang. Nah, benda-benda yang berdimensi 1 ini dapat bergerak. Nah, bergerak bebas ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, geometri 1 ini merupakan bangun datar yang biasanya ada dalam lingkup geometri dimensi 1 seperti segi 4, segi 5, dan lingkaran. Yang terakhir, jenis-jenis bangun datar dimensi 1. Di sini ada 5: persegi, persegi panjang, segi 3, segi 5, dan lingkaran. Persegi, bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Yang kedua, persegi panjang, bangun datar yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Yang ketiga, segitiga, bangun datar yang memiliki 2 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Yang kelima, segi 5, bangun datar yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Yang terakhir, lingkaran, bangun datar yang terbentuk dan
terbentuk dan kumpulan titik-titiknya ini berjarak sama dengan titik pusatnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lutfia Rohatatul Aisy dengan nomor induk mahasiswa 203141150, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dari kelompok 8 mata kuliah matematika. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1 tadi ya teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu pengertian dari geometri, pengertian dari geometri tak berdimensi, dan juga pengertian dari geometri dimensi 1 serta benda atau bidang datar yang termasuk ke dalam geometri berdimensi 1. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kelompok kami akan menggunakan alat bantu yaitu media pembelajaran yang kami beri nama papan geometri. Nah, media pembelajaran ini kelompok kami buat dengan tujuan untuk memudahkan atau untuk membantu teman-teman lebih memahami lagi materi yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Nah, untuk bentuk dari medianya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini ada papan geometri. Yang di sebelah ini ada tabel tak berdimensi dan yang di sini ada tabel berdimensi 1. Nah, cara mainnya nanti di sini kan sudah ada beberapa ini ada sudut, ada garis, ada titik, ada bidang, terus juga ada beberapa bangun datar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa saja yang termasuk dari geometri tak berdimensi dan juga apa saja yang termasuk dari jenis-jenis bidang datar yang termasuk geometri berdimensi 1. Nah, nanti kita tempelkan yang mana yang termasuk tak berdimensi pada tabel tak berdimensi dan kita tempelkan yang mana jenis bangun datar berdimensi 1 kita tempelkan ke tabel yang berdimensi 1. Nah, sekarang kita tempelkan ya teman-teman. Tadi di penjelasan geometri yang tak berdimensi itu ada garis, ada sudut, ada titik, dan juga ada bidang. Sekarang tulisan-tulisan ini yang garis, sudut, titik, dan juga bidang ini kita tempelkan ke tabel yang bertulisan tak berdimensi. Ada garis, terus ada sudut, ada bidang, dan terakhir ada titik. Nah, jadinya seperti ini. Terus kemudian tadi di penjelasan sudah dijelaskan bahwa yang termasuk dari bidang datar berdimensi 1 ada persegi. Kita tempelkan. Ada persegi. Lalu ada persegi panjang. Kemudian ada segitiga. Kemudian ada segi 5. Lalu yang terakhir ada lingkaran. Seperti ini. Nah, masing-masing dari bangun datar berdimensi 1 ini memiliki rumus tersendiri, yaitu untuk mencari luas dan mencari keliling mereka memiliki rumus tersendiri. Untuk mencari luas persegi kita menggunakan rumus sisi kali sisi, sedangkan untuk mencari kelilingnya kita menggunakan rumus panjang kali lebar. Nah, kemudian untuk yang persegi panjang kita menggunakan rumus. Untuk mencari luas kita menggunakan rumus
panjang kali lebar, sedangkan kelilingnya kita menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Nah, untuk segitiga sendiri, segitiga kita menggunakan rumus untuk mencari luas alas kali tinggi, sedangkan untuk mencari keliling kita menggunakan rumus 2 kali alas kali tinggi. Nah, untuk selanjutnya ada lingkaran. Rumus untuk mencari lingkaran yaitu untuk mencari luas kita menggunakan rumus pi kali r kuadrat, sedangkan untuk mencari keliling kita menggunakan rumus 2 kali pi kali r. Nah, pi di sini itu biasanya dituliskan dengan 22/7 atau 3,14. Nah, sedangkan yang terakhir untuk mencari segi 5, rumusnya menggunakan 1/4 akar 5 dalam kurung 5 tambah 2 kali 5 tutup kurung a kuadrat. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari segi 5 ya teman-teman. Di sini contoh soalnya yaitu carilah luas segi 5 yang memiliki panjang sisi sebesar 10 cm. Nah, tadi kan untuk mencari rumus luas segi 5 kan rumusnya ini ya, 1/4 akar 5 dalam kurung 5 tambah 2 akar 5 tutup kurung a kuadrat. Nah, A di sini itu yaitu 10 cm ini. Jadi jika dimasukkan dalam rumus jadinya seperti ini. 1/4 akar 5 dalam kurung 5 tambah 2 akar 5 tutup kurung 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu kan ada 100. Jadi jika dilanjutkan 1/4 akar 5 dalam kurung 5 tambah 2 akar 5 tutup kurung kali 100, hasilnya luas segi 5 yang memiliki panjang sisi 10 cm yaitu sebesar 172,04774 cm. Nah, demikian tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dengan pemaparan materi dan juga dibantu dengan media pembelajaran tadi dapat memudahkan teman-teman dalam memahami materi geometri tak berdimensi, geometri berdimensi 1, dan juga membantu teman-teman dalam menghafal rumus jenis-jenis bangun datar yang termasuk dalam geometri berdimensi 1. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi. Semoga media pembelajaran dan juga materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.